A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini admin akan bawakan cerita dari Ayah Nurai. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku dan Ayano baru saja bertengkar. Aku di sini Elisa ya. Tidak. Bertengkar adalah kata yang terlalu kuat. Maksudku berselisih pendapat. Hal yang sepele sebenarnya. Aku juga tidak mengerti pada diriku. Kadang-kadang untuk mempermasalahkan hal yang sebaiknya aku ceritakan saja dari mulai pertengkaran kami. Jadi, alasannya kenapa kamu gak mau Koko jemput? Tanya Ayano untuk ketiga kalinya. Gak ada apa-apa, aku cuma mau mandiri aja sekali-kali. Jawabku untuk kedua kalinya. Kami sedang berselisih pendapat mengenai Ayano yang ingin menjemputku setelah aku pulang dari reuni dengan teman-temanku di mall nanti malam. Sedangkan aku mengatakan kalau aku akan pulang sendiri saja. Karena mall dengan rumahku hanya berjarak 1 kali naik angkot dan 10 menit jalan kaki. Aku tidak ingin merepotkan Ayano yang akan menghadapi 2 meeting sampai malam untuk repot-repot menjemputku. Mandiri untuk apa lagi, El? Mandiri ya mandiri kok. Aku mau sekali-kali gak bergantung sama Koko terus. Memangnya apa masalahnya bergantung pada Koko? Aku gak mau begitu. Nanti aku gak bisa ngerjain apa-apa lagi sendiri, kata Elisa. Apa masalahnya? Toh kita sudah biasa begitu. Dan kalau nanti kita married pun, stop, tunggu. Kenapa jadi ke situ arahnya? Tanyaku. Ayano memandangiku dengan ragu-ragu. Wajahnya nampak khawatir. Kenapa soal married? Kamu keberatan? Aku mengembuskan nafas lelah. Bukan, aku gak pernah keberatan soal married. Tapi ini dan itu hal yang beda kok. Terus bedanya di mana? Tanya Koko. Ya ampun, aku cuma mau pulang sendiri aja. Gak mau ngerepotin Koko untuk jemput aku. Gak repot kok, jawab Koko. Tahu-tahu aku udah tahu jawaban Koko pasti begitu. Tapi kali ini aja Koko mending langsung pulang dan nunggu di rumah. Lagi pula Koko kan mau masak macem-macem katanya malam ini. Ayano mempelajari mimik mukaku sejenak. Kemudian dengan wajah terpaksa setuju, akhirnya dia mengangguk. Tapi HP nyala terus dan langsung kasih tahu Koko kalau ada apa-apa, katanya. Aku mengangguk setuju. Iya, bawel, kataku. Sebelum dia mulai berbicara untuk mengomel lagi, aku menciumnya. Itu selalu berhasil untuk membungkamnya. Ya, meskipun Ayano agak terlalu rewel dan protektif soal diriku, aku menganggapnya biasa saja pada awalnya. Namun melihatnya memaksakan diri sampai kelelahan untuk menjemputku, membuatku kesal pada diriku sendiri yang membuatnya seperti itu. Ayo Elisa, dulu sebelum bertemu Ayano, kamu tidak pernah bermasalah dengan kehidupan mandiri. Jangan manja dan menjadi beban untuknya. Karena itulah, aku memutuskan setidaknya aku dapat melakukan beberapa hal sendiri, termasuk kali ini. Tapi waktu itu aku sama sekali tidak mengetahui kalau aku akan menyesali keputusanku ini. Hari sudah lewat jam 9 malam ketika aku dan teman-temanku selesai dengan pertemuan kecil kami. Aku mulai meragukan keputusanku ketika aku keluar dari mall dan mendapati jalanan yang agak gelap. Karena banyak lampu jalan yang mati dan redup. Aku melupakan jalanan gelap dan panjang ini sebelum aku bisa keluar ke jalan raya untuk mendapatkan angkot. Menggertakkan gigiku, aku memegang erat tasku dan berjalan cepat menyusuri jalan remang itu. Aduh, lampu-lampu yang memang sudah remang membuat jalanan sepi ini semakin menakutkan. Aku berjalan dengan diam dan terburu-buru ketika tiba-tiba aku merasa melewati suatu sosok yang berdiri diam di samping jalan, tepat di sampingku ketika aku melewatinya.
teriakku terkejut sambil sedikit terlompat sambil membalikkan badan ke tempat sosok itu berada. Tidak ada. Sosok itu tidak ada. Namun, ketika aku berbalik kembali ke jalurku, tepat ketika mataku menyapu jalan ketika aku berbalik, aku kembali melihat sosok hitam itu kembali berada di dekatku. Aku mundur hingga merapat pada tembok yang membatasi jalan itu. Sosok itu kembali menghilang. Akankah sosok itu hanya ilusiku saja? Tidak mungkin. Aku melihatnya dengan jelas. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada lagi. Sosok itu benar-benar tidak ada. Tapi kemudian aku merasa aneh. Bayanganku terlihat semakin membesar, seakan membentang semakin besar. Suara nafasku pun terengah-engah terdengar. Dia di belakangku. Ya Allah, aku merasakan keringat dingin menetes dari keningku. Suara nafas itu terdengar semakin keras. Aku mengeratkan rahangku dan berlari menjauh dari tembok itu dan berbalik menatapnya. Sesosok makhluk tanpa wujud jelas, hanya seperti bayangan manusia berwarna hitam, sedang berjongkok di atas pagar pembatas itu. Dua buah tangannya sedang menjulur ke bawah dan hampir saja menggapaiku. Kalau aku masih berdiri di tempat itu, makhluk itu menengadah dan aku bisa melihat dua bulatan berwarna kuning yang bercahaya mata dari makhluk itu. Lari Elisa, lari. Entah bagaimana alam bawah sadarku menggunakan suara Ayano untuk memberikan peringatan untukku. Tapi itu berhasil. Aku menggigit bibirku dan memaksa kakiku untuk lari. Aku berlari di jalan yang remang-remang itu tanpa henti. Sampai rasanya paru-paruku akan meledak karena berlari. Tapi aku tidak memelankan laju lariku, karena aku mendengar suara yang semakin dekat dari belakangku. Tap, 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 tap. Suara langkah kaki cepat dan suara nafas memburu dari makhluk itu membuatku melupakan rasa sesak di dadaku dan berusaha menggerakkan kakiku secepatnya. Sedikit lagi, kata-kata itu terus kuucapkan di dalam hatiku, sampai akhirnya aku berhasil keluar di tempat terang dan cukup ramai. Aku menengok ke belakang dan melihat sosok makhluk itu bersembunyi di sudut yang gelap, menatapku kosong dengan kedua matanya yang bercahaya. Dengan penuh peluh dan jantung yang masih berdebar kencang, aku menghentikan salah satu angkot dan menaikinya. Aku hendak memberitahukan Ayano, namun mengeluarkan ponsel di dalam angkot mungkin akan membuatku berada dalam bahaya yang lain. Karena itu, aku menahan diri untuk tidak memberitahukannya dulu. Untuk sementara, aku hanya bisa berharap kalau aku cepat sampai ke rumah. Harapanku tidak terjawab karena angkotnya mengetem setiap 400 meter. Ketika akhirnya aku sampai, jam sudah menunjukkan hampir jam 10. Aku segera turun dari angkot dan berjalan ke apartemen ketika aku dengar suara yang kukenal. Suara desahan nafas itu semakin kencang dan memburu. Aku menengok ke belakang dan melihat makhluk itu sedang melompati pagar-pagar dan mendekatiku dengan cepat. Aku berteriak ketakutan dan melesat dengan kedua kakiku, berlari. Sialnya aku, suasana di sekitar apartemen sudah sangat sepi. Suara dengusan nafas itu berubah menjadi lebih kasar dan mendesis. Aku menengok dan melihat makhluk itu berlari dengan keempat tungkainya. Tungkai belakang makhluk itu berubah menjadi tungkai binatang, seperti tungkai kaki belakang anjing atau kucing. Dan jarak makhluk itu sudah kurang dari 3 meter di belakangku. Aku berteriak ketakutan dan berlari semakin cepat. Dengan panik, aku mencari-cari ponsel di tasku. Aduh, di mana sih? Teriakku kesal sementara tanganku mencari-cari ponselku yang entah terselip di mana. Aku merasakan hembusan nafas yang dingin dan berbau bangkai. Dia di belakangku, tepat di belakangku. Aku mendapatkan ponselku pada akhirnya dan secepat mungkin menghubungi Ayano. Tetapi sebelum sempat aku mendekatkan ponsel itu dengan telingaku, aku merasakan sesuatu yang berbulu kasar dan sangat dingin menyentuh tengkukku. Teriakku sambil berlari melepaskan diri dari sentuhan itu. Sesuatu menarik sweater luarku hingga robek. Aku bergeliat hingga sweater itu terlepas dari tubuhku. Aku berlari memasuki apartemen dan melesat melewati pintu masuk dan satpam penjaga yang melihatku heran yang berlari terburu-buru. Suara dengusan nafas makhluk itu semakin besar. Aku juga mendengar suara decitan seperti sesuatu
besi bergesekan dengan lantai. Aku masih terus berlari. Makhluk itu berteriak dan aku mendengar suara mendecit yang kencang. Aku menengok ke belakang dan melihat dengan teror makhluk itu melompat ke arahku. Dan aku merasakan tubuhku ditarik oleh sesuatu. Ayano! Tubuh besar Ayano memelukku dan aku ikut jatuh terduduk ketika tubuh besar itu terhuyung dan membawaku bersamanya. Kok? Teriakku. Desahnya sambil meringis. Masih ada? Tanyanya. Makhluk yang ngejar kamu, bisiknya. Oh, aku mengintip dari bahu Ayano. Aku mengintip dari bahu Ayano. Hilang, makhluk itu menghilang, kataku. Kok udah gak ada, kataku sambil menyentuh punggung Ayano. Wow, serunya. Aku mendorong Ayano untuk lepas dari pelukannya dan dengan cepat melihat ke punggungnya. Benar saja, punggungnya terluka parah. 3 baris luka memanjang berdarah memanjang dari puncak sampai ke pinggulnya. Oh, teriakku. Shh. Ayano menyentuh bibirku dengan jarinya. Jangan teriak-teriak, nanti orang pada datang. Gak apa, ini cuma kegores, katanya. Kegores apa? Ayano menyentuh bibirku lagi. Yang penting makhluk itu beneran hilang, tanyanya. Aku mengangguk. Aku gak kelihatan apapun juga saat ini. Sepertinya udah gak ada, kataku. Koko tahu itu apaan? Ayano menggeleng. Koko gak bisa lihat makhluk itu, katanya. Aku membelalak kaget mendengarnya. Lalu, kok bisa ngelindungin aku begitu? Ayano mengangkat bahunya dan meringis kesakitan. Au, keluhnya sambil memegangi bahunya. Aku hendak mendekati untuk melihat keadaan punggungnya itu. Namun, Ayano menghalangiku dengan tangannya dan mengiringku ke lift dan masuk ke dalamnya. Setelah menekan tombol tempat lantai tujuan kami, dia bersender miring pada lift dan berkata, Kok gak kelihatan, tapi ngeliat kamu yang ketakutan banget. Apalagi terakhir itu pas kamu nengok ke belakang dan teriak. Koko tahu kalau apapun makhluk itu, dia udah deket banget. Aku mendengar penjelasan Ayano itu dengan terkejut. Jadi, cuma karena itu, Koko langsung memutuskan jadi tameng, pakai badan Koko lagi, semburku dengan frustasi. Ayano mengangkat bahunya lagi dan sekali lagi mengiringis kesakitan. Desahnya. Kemudian dia menghembuskan nafas dan berkata, apa boleh buat? Koko gak bisa lihat makhluk apapun itu yang ngejar kamu. Kalau taunya disentuh bisa bikin mati gimana kok? Teriakku sambil mengentakkan kakiku pada lift karena kesal. Ya, kalau begitu, tetap Koko bakal lakuin hal yang sama. Mungkin, katanya sambil tersenyum. Orang ini, teriakku pasrah di dalam hati. Akhirnya aku menginap di tempat Ayano malam itu. Setelah mengobati luka koyak di punggungnya yang cukup dalam. Apaan yang cuma kegores? Dan karena aku sedikit takut untuk tidur di kamar apartemenku sendirian hari ini. Entah makhluk apapun itu, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, masalahku belum selesai. Karena ketika aku tidur malam itu, aku mendengar suara hembusan nafas makhluk itu dan suara seperti sesuatu sedang menggaruk kayu. Aku terjaga dan menatap ke arah suara itu berasal dari jendela. Samar-samar dari balik gorden yang menutup jendela itu, aku melihat 2 cahaya redup yang tidak bergeming dari balik jendela. Aku berpindah ke kamar Ayano dan meringkuk di samping Ayano yang tertidur pulas karena menelan obat penahan sakit. Makhluk itu masih mengikutiku dan sekarang berada di depan kamar Ayano. Semalaman aku tidak dapat tertidur karena suara desah nafas dan suara garukan dari luar jendela aku itu, ditambah dengan 2 cahaya redup yang mengawasi setiap tindak-tindakku. Seakan makhluk apapun itu sedang menungguku lengah dan akan menyerangku lagi kalau aku sampai